masing-masing. Aku pimpin, berdoa mulai. Amin, ada kata saya dalam berdoa. Oke, untuk mengingat juga untuk teman-teman karena ini lewat Zoom, jadi apa bisa diikuti peraturan kayak biasanya ya itu supaya kalian dianggap hadir harus stay di Zoom ini mungkin 70% dari kehadiran waktu efektifnya. Terus kalau misal kalian ada lag-lag apa nge-lag atau keluar-keluar Zoom bisa chat aja. Terus jangan lupa penamaan nama kalian, jangan lupa diubah sesuai nama panggilan juga boleh, supaya nanti waktu ngecek kehadirannya bisa gampang. Oke, mungkin seperti biasa teman-teman sebelum memulai ada yang mau review materi tentang K-means clustering, bisa langsung resen aja. Oke, silakan Sofia dulu. Oke, suaraku masuk nggak? Masuk, masuk. Oke, oke, mungkin langsung aja. Kemarin dia jadi Cummins clustering. Jadi clustering itu sebuah metode buat mengelompokkan data dalam grup. Nah, nanti data dalam grup yang dalam satu cluster itu ciri-cirinya bakal mirip satu sama lain dan berbeda dengan objek di grup lainnya. Nah, Cummins clustering ini merupakan metode unsupervised learning. Jadi, tujuannya itu untuk mengelompokkan data tanpa label. Nah, terus buat caranya Cummins clustering itu, yang pertama itu menentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk, terus menentukan nilai centroid. Jadi untuk awal iterasi kita menentukan random centroid dulu, terus habis itu kita menghitung eh, jaraknya pakai rumus jarak kuadrat Euclidean dari pi ke Q gitu. Nah, habis itu nanti datanya bakal dikelompokkan sesuai jarak terdekat dengan sentroid. Terus metode itu bakal dilakukan hingga sentroid ini nggak pindah lagi kayak gitu. Terus habis itu juga diajarin tentang K-means plus plus. Jadi perbedaan K-mean biasa sama K-mean plus plus. Kalau K-mean biasa itu milih titik sentroidnya itu acak, tapi kalau K-min plus plus itu pertamanya dipilih secara acak, lalu berikutnya dipilih berdasarkan jarak. Terus kalau K-min biasa itu sentroid awalnya bisa buruk, kalau K-min plus plus sentroid awalnya bisa lebih tersebar dan representatif. Jadi K-min biasa itu hasilnya bisa kurang optimal, tapi kalau pakai K-min plus plus itu bakal lebih stabil dan seringkali lebih akurat. Mungkin dari aku cukup segitu. Mungkin bisa ditambahin sama gelas tadi. Terima kasih. Oke, makasih Sofia. Mungkin silakan tadi Kras yang resen bisa nambahin. Oke, melengkapi dari Sofia, mungkin ada beberapa cara untuk menentukan jumlah clustering yang ideal itu seperti apa. Ada yang pertama itu ada elbow method, jadi eh, mencari titik di mana penurunan nilai sum squared errornya itu mulai melambat. Terus kemudian ada silhouette score. Kemudian yang ketiga itu ada berdasarkan pengetahuan dari peneliti itu sendiri. Kalau dari Elbometo tadi kan penurunan nilai SSE yang melambat. Kalau silhouette score ini berdasarkan selisih dari rata-rata jaraknya dibagi sama maksimal dari jarak eh, ke masing-masing titik di dalam suatu klaster. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Gracia. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nambahkan tentang Kamis clustering, bisa resen langsung. Yuk, silakan yang mau.
Ada lagi nggak guys yang mau nambahkan tentang materi kami? Oke, mungkin ini aja apa buat nambah-nambah mungkin aku mau tebak-tebakan aja. Nanti kalau kalian bebas ya ini boleh lihat PPT atau Google atau semacamnya. Nanti kalau yang udah tahu jawabannya bisa langsung resen aja. Oke, eh Cummins ini kalau dari teorinya itu masuk ke hierarchical clustering atau non hierarchical clustering. Bisa resen aja terus jawab langsung. Oke Nadia bisa dijawab. Masuk di non hierarki. Oke betul. Oke mungkin kita tebak-tebakan lagi. Apa ya? Ini apa data yang dipakai atau variabel yang digunakan di Kamis clustering itu apakah harus dalam numerik aja atau bisa yang lain? Oke, kalau tahu jawabannya bisa langsung resen. Tuh, jangan jangan dia lagi, ganti Oh, nggak ganti boleh ya? ganti. Kalau Jangan. nggak, Yang lain yang lain. kalau nggak ada berarti aku. Sabar dulu. Ini kenapa sedosnya angkat tangan? Hei, mana boleh ini? Ya guys, jawab guys. Ya kayak sebagai pengetahuan umum aja ini sebenarnya. Ya udah oke deh, Nadia Nadia boleh jawab lagi deh Nadia. Hanya numerik. Soalnya kayak harus ngitung apa jarak ke sentroidnya kan. Iya. Oke. Ya mungkin ini sih. Sebenarnya kalau misalnya yang kategorik itu biasanya juga diubah jadi encoding gitu ya, kayak Oh iya, di dua. iya. Nah, itu sebenarnya bisa aja. Cuma kalau masalah di Cummins itu biasanya itu jadi bias kan. Karena kalau kategori kan ya lucu kalau misal nilainya cuma biner 0 1 gitu. Kalau kita hitung rata-ratanya masa jadi setengah gitu. Nah, itu mungkin kalau Kamis clustering itu keterbatasnya di situ. Nah, kalau metode-metode yang lain itu bisa aja K-modus atau K-medioids, K-medoids, sorry, K-medoids atau semacamnya kayak gitu sih. Terus mungkin kalau yang tadi eh, bawaan penghitungan jarak dari Kamis itu kan pakai Euclidean distance. Nah, tapi kalau di beberapa sumber juga itu ada yang pakai cara-cara yang lain ya, bisa pakai grower atau ya cara-cara yang lain bisa Manhattan distance atau semacamnya gitu sih. Nah, cuma kalau yang sering dipakai emang Euclidean seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama bisa langsung dilanjut oleh teman-teman yang lain untuk menjelaskan materi. Oke, mungkin kalian udah pada download itunya semua kah filenya yang sintaksnya? Kalau belum bisa di-download dulu. Nah, ini datasetnya kita pakai dataset Iris itu yang dari Jupiternya langsung, jadi kita nggak perlu dataset yang lain. Oke, yang pertama yang kita lakuin, of course kita harus tulis dulu fungsi-fungsi yang mau kita pakai. Di sini ada fungsi k-means, SS3D, scale-nya, sama buat confusion matrix dan lain sebagainya, sama buat yang bikin grafiknya nanti. Oke, buat yang pertama ini udah selesai, terus habis itu kita mulai buat manggil datasetnya. Di sini kita pakai dataset iris. Buat manggilnya itu kita pakai iris sama dengan dataset.load underscore iris. Dan di sini kita panggil
variabel targetnya dulu dan kita namain dengan variabel Y. Kita bentuk dia sebagai data frame. Hasilnya kayak gini. Oke, selanjutnya kita ambil dataset yang X-nya. Ini kita kasih nama iris underscore df. Buat penamanya ini bisa bebas, bisa X, bisa apa, dan lain sebagainya. Kalau ini di sini kita namanya iris underscore df, nah itu nanti akan muncul semua nilai dari kolom-kolom yang ini yang ada di data irisnya. Nanti munculnya kayak gini. Nah, setelah itu kita mulai ke proses standarisasi. Di sini kita mau standarisasi variabel iris underscore df-nya. Karena kan di sini kita lihat kalau misal dia itu nilainya selisihnya cukup jauh, jadi perlu distandarisasi. Di sini standarisasinya kita pakai standar scalar. Buat penjelasan sintaknya udah kayak yang sebelum-sebelumnya, sama aja. Nah, di sini kita namain dia sebagai iris underscore df underscore scale. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi kalau standar scale hasilnya bisa mulai dari -1 sampai 1. Udah. Nah, terus selanjutnya itu kita mulai ke menentukan nilai K-nya. Nah, di sini kan kalau misalnya nentuin nilai K-min, nilai K-nya itu kan kita bisa pakai beberapa cara ya. Salah satunya itu berdasarkan cara grafik atau visualisasinya. Dan di sini itu kita ada cara elbow, yang mana elbow itu kita lihat seberapa tajam sih dia turun dari nilai K yang sebelumnya ke nilai K yang setelahnya. Nah, ini itu buat fungsinya kayak gini, buat sintaknya kayak gini. Nah, pertama kita bikin dulu listnya dengan nama variabelnya itu inersia. Selanjutnya kita bikin loopingnya. Nah, ini loopingnya itu mulai buat ngelupin nilai K-nya itu dengan range dari 1 sampai 11. Kenapa nilai range itu dari 1 sampai 11? Karena nanti itu kita mau nampilin nilai K-nya itu dari 1 sampai 10. Nah, di sini itu kenapa sih kalau 11 itu munculin apa? Kalau dia itu 1 sampai 11, tapi jadinya 1 sampai 10. Nah, karena dari sintaks range itu sendiri itu dia cinta dasarnya itu range dalam kurung start, stop. Nah, kalau di Python itu nilai stop itu tidak dimasukkan ke dalam outputnya. Jadi outputnya itu sampai di 10 aja. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita mulai sintas K-minusnya dengan n clusternya itu K sebanyak K dan random setnya itu 0. Random setnya itu bisa kalian set bebas ya. Ini cuma buat biar dia hasilnya nggak berubah-berubah. Terus setelah itu kita mulai ngejalanin K-means.fit-nya itu dari data yang udah kalian standarisasi tadi itu buat mulai ngeran sintaksnya gitu. Nah, terus hasil dari K-means-nya nanti akan kita masukkan di variabel inersia tadi. Nah, kalau udah kita mulai bikin plot elbow-nya dengan sintak kayak gini. Ini plt.figure ini buat ngatur size dari grafiknya. Terus kalau ini buat bikin plotnya di dalamnya itu range-nya itu dari 1 sampai 11 itu ini buat sumbu X, ini buat sumbu Y-nya. Terus ini buat kita nambahin titik-titik di setiap nilai K-nya. Kemudian ini buat bikin garis-garisnya, ini buat warna dari garisnya ini bebas kalian bisa mewarnain apa aja, dan ini buat ketebalan garisnya. Terus kita buat judulnya, judul dari grafiknya ini buat judul X-nya, judul Y-nya. Udah, terus habis itu nanti hasilnya akan muncul kayak ini. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih kalau misal dia itu menurun tajam dari K yang pertama ke K yang kedua. Jadi kalau misal dia kayak gini, kemungkinan nilai K-nya itu adalah 2, tapi kita nggak bisa berpatokan pada pada grafik atau visualisasi elbow aja, karena kan kembali lagi ini terlalu objektif ya, jadi nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Oke, kemudian cara yang kedua itu pakai silhouette score. Pakai silhouette score itu sebenarnya sintaknya itu nggak jauh beda sama yang sebelumnya tadi. Kita bikin dulu listnya, kemudian kita bikin loopingnya itu, tapi di sini tuh kita bikin ratio dari 2 sampai 11 karena silhouette score itu dia tuh nggak bisa menghitung nilainya kalau misal
K-nya itu dimulai dari satu, karena kalau mulai K-nya dimulai dari satu berarti dia itu nggak ada pembandingnya gitu. Ya udah, kalau K-nya dari satu berarti cuma ada satu klaster doang. Jadi kalau sudah skor itu nggak bisa, dia itu dimulai dari dua, dia itu bisa menghitung minimal ada dua K-nya. Dan ini kayak yang tadi, buat kita kita nyimpen kemisnya, ini buat jalanin dan buat menghasilkan nilai klasternya. Nah, setelah itu kita ngitung siluet skornya dari keseluruhan data yang udah distandarisasi tadi sama si klasternya. Terus habis itu kita bikin plotnya dan hasilnya kayak gini. Nah, kalau siluet skor ini kita nggak ngebacanya dari penurunan yang tajam kayak yang elbow tadi, tapi kita ngebacanya dari dia yang memiliki nilai siluet skor yang paling tinggi. Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat kalau yang memiliki nilai siluet skor paling tinggi itu adalah di K-nya sama dengan 2. Nah, buat kita nemuin nilai siluet skor yang paling tinggi itu kita bisa pakai sintaks yang ini. Kayak gitu. Udah, kita tinggal pakai sintaks yang ini buat nyimpen nilai optimalnya, terus kita keluarkan di pakai sintaks yang print ini. Jadi hasilnya nilai optimalnya itu ketika K-nya sama dengan 2 dengan nilai siluet skornya itu adalah 0,58. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain guys atau aman? Mungkin bisa kasih reaction atau petik satu di kolom chat. Oke, aman. Ini buat nampilin doang sih, buat nampilin nilai Y-nya aja, buat nampilin targetnya secara keseluruhan. Nah, ini buat kita nampilin plot dari petal length. Ini buat state warnanya apa, ini bebas, kalian bisa ganti-ganti dengan warna-warna lain. Kalau misal pengen tahu warna lain, bisa kalian cari di berbagai sumber banyak kok. Terus ini buat bikin scatternya atau scatter plotnya. Nah, terus hasilnya nanti kayak gini. Jadi ini dia ada 3. Kalau misal kalian ingat tadi, di bagian D-nya itu ada 3 kategori, ada kategori 0, 1 sama 2. Nah, ini di sini udah kelihatan bahwa dia itu ada 3 kategori, 0, 1, 2. Kayak gitu. Oke, mungkin buat K-means bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih ya. Sorry. Teman-teman yang lain tuh aku ya, teman-teman. Oke, next. Jadi kalau dari Kemis sendiri, kalau kalian dibuka itu ada Kemisnya terdiri dari 3. Ada domain knowledge, ada metode elbow, sama silaut. Jadi bedanya apa? Ini sebenarnya sama aja sintaksnya, sama persis. Cuman bedanya kalau domain knowledge itu lebih kayak ya kayak gini. Ini sintaks-sintaks umumnya dari Kemis. Terus kalau buat elbow sama silaut itu pakai mereferensikan sama yang udah dicari sama AY sebelumnya. Jadi mereferensikan nilai klasternya menurut elbow sama silaut. Pakai buka aja ya dari domain aja. Nah, karena sintaksnya sama ya, mungkin nanti aku lebih menjelaskan yang banget tuh di domain knowledge ini. Nah, domain knowledge itu yang penting, sintaks paling awal adalah kita akan membuat modelnya. Jadi kita membuat modelnya dengan yang k-1 sama dengan k-, terus kita masukin parameternya itu n cluster, itu 3. Nah, ini kenapa 3? Karena ini aku random aja, karena ini buat latihan aja. Terus kalau buat random state, ini random state sebenarnya kayak set sheet gitu loh kalau di R. Mau masukin 42 nggak apa-apa, 1 nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya sih aku 42 ya, karena kalau dari GPT bisa ngasih 42. Jadi biasanya aku kasih 42. Habis itu k-means fit-nya ya ini berarti kita menerapkan si modelnya ke dalam data frame yang mau kita pakai, yaitu iris, TF, scale yang udah dibuat di atasnya udah di scaling. Jadi ini hasil dari preprocessing, hasil dari preprocessing yang dimasukin ke model. Terus habis itu kita masuk jalan ke bawah, itu ada k-means 1 labels. Nah, ini adalah hasil pelabelan yang diberikan oleh model kita. Nah, tapi bedanya di sini, karena ini kan clustering ya, bukan klasifikasi. Jadi, si hasil modelnya cuma ngasih 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1 sampai 2, karena kan ada 3 ya, 0, 1 sampai 2, 0, 1, 2. Tapi nggak ada artinya. Pokoknya ini 0, ini 1, ini 2. Jadi cuma ngasih 3 ini aja, 3 cluster gitu. Tapi nggak ada yang artinya. Udah kan kalau misalkan di model aslinya di Iris itu 0 tuh ada artinya kan. 0 tuh artinya bunga sentosa kalau nggak salah apa-apa gitu. Oke, kalau misalkan di
iris kan tipe bunga, jadi 0 ada artinya, 1 ada artinya, 2 ada artinya. Cuman kalau di sini itu masih belum ada artinya, pokoknya ini 1, ini 0, ini 2 gitu. Oke, kita lanjut. Jadi 0, 1, 2-nya ini beda sama yang ada di iris. Nah, habis itu kita masuk ke cluster centers. Ini adalah gimana model ini menentukan centroidnya. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 3 baris 4 kolom ya. Kalau ada array-nya ya, ada 3 baris 4 kolom. Nah, setiap barisnya itu adalah titik-titik dari centers-nya. Jadi centroidnya dari mana itu ada di 3 baris itu, di per baris itu. Nah, kolomnya itu untuk menunjukkan kalau misalkan kolom kita kan ada 4 katanya, ada petal length, petal width, sepal length. Nah, ada 4 itu. Jadi ini menunjukkan di mana nilai dari masing-masing, kayak regresi gitu lah, kayak regresi untuk menentukan nilai centroidnya gitu. Ini kayak B0, B1, B2, B3-nya gitu. Udah. Jadi ini adalah posisinya yang sebenarnya ini cuma disebutkan aja sih, nanti nggak kepake di gambar. Nah, kalau udah dibuat modelnya, kita langsung masuk ke gambarnya. Nah, gambar di sini ada 2. Jadi yang kiri itu ground truth classification, itu adalah data asli kita, yang ditunjukin sama si Aya tadi di atas. Gambar itu kayak gini kan. Nah, terus yang K-means clustering itu adalah hasil kita. Gimana caranya si model itu memodelkan memodelkan data kita. Jadi kalau kelihatan tuh hasilnya ada beda-beda dikit ya. Kayak titik yang di kanan ini, kanannya oranye, kalau yang di ground truth itu di sini dilihat sebagai yang abu-abu. Jadi emang ada beda-bedanya gitu. Karena belum 100% benar. Nah, tapi di sini warnanya masih kebalik kan. Yang kiri bawah itu oranye, yang atas bawah itu yang kiri bawah itu oranye. Yang kalau di K-means, kalau yang di ground truth tuh abu-abu. Abu-abu kan ya itu ya. Terus jadinya susah buat diinterpretasikan gitu, lebih kurang estetik gitu. Jadi di bawahnya, ya ini baru relabel ini adalah untuk menuju kita uh, melabelkan kembali yang awal yang 0 tuh benar-benar jadi 0 yang sama kayak di target. Misalkan di target itu kolom pertama hasilnya 1. Nah, ini hasil clustering ya. Jadi kolom baris pertama hasil clusteringnya itu 1. Tapi sebenarnya dia itu ada di wilayahnya si 0. Jadi dia akan di labeling sesuai sama yang target sebenarnya. Nanti kelihatan di hasilnya. Ini pokoknya ini dipakai untuk menyamakan hasilnya seperti yang ada di target sebenarnya. Ntar aku tunjukin bawah aja. Nah, ini salah satu hasilnya, ini sebenarnya sama aja kayak tadi sintaksnya. Salah satu hasilnya adalah di sini hasilnya warnanya jadi sama. Jadi yang sama-sama abu jadi abu, yang sama-sama oranye jadi oranye, yang sama-sama biru muda jadi biru muda. Cuman beda di sini tambahin centroid di bintang-bintangnya itu. Nah, sintaks yang buat centroid itu yang paling bawah, PLT scatter, K-means, ya itu tadi scroll. Oke, nah habis itu ini adalah evaluasi model ya. Setelah kita buat evaluasi modelnya menggunakan classification report. Nah, langsung masukin aja Y sama relabel 1. Jadi masukin aja, ini yang udah harus di relabel ya. Jadi yang dimasukin tuh yang udah pakai sintaks relabel di atas biar dia bisa dibandingkan satu sama lain gitu. Sehingga bisa didapatkan evaluasi kan ada banyak ya, ada biasanya sih pakai F1 score kalau aku. Jadi F1 score-nya akurasinya ada di 0,85 atau 85%. Oke. Jadi lanjut aja. Nah, ini kita akan membandingkan, sebenarnya dilihat itu yang 2 kolom terakhir, jadi membandingkan hasil target sama hasil relabel-nya. Jadi hasil targetnya sendiri itu sudah hampir sama, cuma beda di 146 ini yang targetnya sebenarnya 2, tapi dikasih label 1 gitu sama hasil clustering. Nah, ini tujuan dari relabel tuh gini, jadi yang awalnya itu, jadi kalau misalkan awal-awal tuh kan kita relabelnya 1 ya, jadi 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 2 gitu. Nah, itu di relabel lagi, jadi lebih menyesuaikan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, biar hasilnya itu sama antara target sama relabel gitu. Jadinya relabel itu membaca sebagai yang di target, tapi dengan tetap menyesuaikan dengan hasil clusteringnya gitu. Terus lanjut bawah di. Nah, ini cuman membuat data frame baru yang menunjukkan mana sih yang beda gitu. Jadi di indeks-indeks berapa aja yang beda antara hasil target dan juga hasil relabel. Kalau kita lihat di sini dari kolom 41 terus kolom 50, kolom 51, kolom 52 baris 41, 50, 51, 52, 54 itu mempunyai hasil yang berbeda satu sama lain gitu antara hasil target sama hasil clustering kita. Nah, itu jadi interpretasi baru yang mungkin bisa ditunjukin di nanti jawaban hasil ujiannya gitu. Terus buat
mungkin scroll dikit lagi. Nextnya ada elbow sama silout. Ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya kalau tadi elbow kita kan misalkan kalian baca elbow-nya itu di dua, berarti ya tinggal masukin aja n cluster 2. Terus buat sisanya itu sama udah. Oke, mungkin bisa next. Nah, bentar ya, bagian atas. Sorry. Yang grounded-nya ini stop. Jadi kalau di gambarnya, kalau misalkan kalian atas lagi, sedikit. Kalau kalian ngebuat plotnya itu harus color theme-nya itu yang pertama yang grounded nih color theme-nya bener-bener dari yang iris target aja. Terus buat yang color theme yang kedua ini baru pakai yang labels. Jadi kalau yang ini kan belum di label jadi warnanya nggak sama, jadi pakai label saja. Nah, buat X sama Y-nya gimana? X sama Y-nya itu tentunya itu bebas sebenarnya. Kalian mau pakai X sama Y yang mana? Ini kan kalau ini pakainya X-nya petal length, Y-nya petal width. Nah, cuman kalian bisa pakai beberapa cara. Pakai cara pertama itu kalian cari korelasinya dulu. Misalkan cari korelasi yang tinggi. Jadi kalau korelasinya tinggi itu biasanya kalau digambarkan itu jadi estetik. Jadi bentuknya itu bagus gitu. Kalau misalkan kalau nggak pakai PCA buat membuat dari misalkan kita punya 4 kolom jadi sisa 2 kolom. Nah, 2 kolom ini yang baru dijadiin X sama Y. Cuman kalau misalnya nggak mau keribet, pilih aja salah duanya yang mempunyai korelasi tertinggi gitu. Oke. Itu buat sintaks grafiknya bawah lagi. Nah, kalau yang kedua ini baru pakai relabel 2 karena biar warnanya sama karena dilabelin lagi. Oke, next. Next lagi. Nah, hasilnya di sini jadinya cuma 2 ya yang aslinya ya. Yang tadinya 3 sekarang 2 karena kita hanya 2. Nah, ini akurasinya di 67%, jadi lebih jelek daripada sebelumnya. Di yang N-nya 3. Oke, lanjut aja ya. Next. Oke, lanjut. Terus terakhir ada dipakai silaut score. Kalau dipakai silaut score kan kita nemu terbaiknya itu ada di 2 ya. Terbaiknya ada di 2. Terus bawah lagi. Jadi intinya ya sama kayak tadi ya, karena sama-sama 2. Terus sama lagi. Jadi ini cuma ada 2 clustering aja. Terus ini jadi di label 3 ya, jangan lupa sintaksnya. Jadi label 3. Terus bawah lagi, itu juga jadi 2 doang dengan centroid masing-masing. Dan akurasinya juga sama ya, jadi 67% sama kayak tadi sebelumnya. Dan setelah digabung, hasilnya seperti ini. Dan untuk cari bedanya, ada di bawah. Bedanya juga sama, kayak yang di tadi elbow score. Oke, next. Mungkin kalau ada pertanyaan kah teman-teman? Kalau ada pertanyaan bisa on mic aja ya. Kalau udah aman bisa ketik 2. Oke, kayaknya udah aman ya. Kalau udah aman, mungkin bisa lanjut aja ke Kamins plus plus yang bakal dijelasin sama Akmal. Ya, terima kasih Raffi. Mungkin selanjutnya langsung aja ya. Sebenarnya perbedaannya cuma di bagian ketika membuat model ada init sama dengan Kamins plus plus. Kayak yang udah dijelasin tadi sama siapa yang Kamin plus plus itu ya? Sama sih nggak tahu lupa saya. Itu kan bahwa kalau Kamin plus plus sama Kamin biasa itu perbedaannya cuma di penentuan sentroidnya kan. Titik tengahnya itu udah dihitung dari awal bukan acak gitu. Kalau sintaks lainnya sih most of all sama kayak yang mungkin bisa langsung scroll aja ya. Kayak gininya kayaknya most of all bukan kayaknya pasti sama kayak yang lainnya cuman bedanya dari awal udah di state bahwa init inisialisasi sama dengan Kamin plus plus. Jadi kayak metodenya pakai Kamin plus plus. Ini hasilnya kayak tadi. Bisa dibilang kayaknya hasilnya hampir sama sih. Lanjut. Oh iya, sama sebenarnya Kamin sini kan metodenya unsupervised ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau melabelkan data baru, itu sebenarnya kalian kan kalau di sini kan kalau bawa ini. Nah, ini kan di sini kan ada classification report. Ini cuman misalnya kalian disuruh membuat istilahnya jatuhnya kan lebih ke arah klasifikasi. Kalau misalnya eh Kaminsnya ini ada jadi akurasinya karena kalau dilihat dari metodenya kan Kamins ini sebenarnya clustering itu unsupervised. Jadi kalian buat label baru atau buat variabel baru yang mengclusteringkan sebuah data. Jadi
Ini masuk akal nggak kepake, cuman ini buat ngecek aja sih. Caranya ngecek aja metode Kamis ini kalau misalnya disesuaikan sama data yang sudah ada itu akurasinya berapa persen. Ya ini sebenarnya sisanya sama aja sih kayak yang dari jelasin Raffi tadi. Next saja, next saja. Oh ya, liatin itunya aja ya, gambarnya aja ya, centroidnya. Nah, kalau kalau di sini tuh lebih ke arah kayak, tapi kalau di case ini kayaknya gak ada bedanya karena mungkin datanya terlalu kecil atau gimana juga. Kayaknya datanya terlalu kecil atau mungkin persebarannya pas titiknya itu pas sama pas membagi sentroidnya. Bawah ini, pas ada gambar sentroidnya. Nah, di sana. Nah, itu kan dia langsung sentroidnya itu dari awal udah ditetapkan sama si Kamins Kamins plus plusnya itu dari awal dijelaskan sama Kamin plus plusnya itu langsung ketemu sentroidnya. Langsung bawah. Nah, terus kalau Kamins clustering ini itu biasanya kalau mau buat akurasi itu kalau nggak salah pakai silhouette score deh. Jadi nanti ada silhouette score dari Kaminnya ini berapa persen gitu. Kalau nggak salah nanti ada tabelnya sendiri deh. Cuman nanti ya nanti saya cari tahu dulu ya, saya lupa ya. Next terus bawah. Nah, ini tadi pakai metode yang tadi kan pakai sebenarnya most of all sama, cuman bedanya ada inisialisasinya doang di awal dari awal. Ini kayak yang dijelasin Raffi tadi, bawah terus bawah. Nah, ini hasilnya 0,67 sama kan kayak yang tadi sebelumnya. Terus bawah, bawah, bawah. Jadi intinya most of all sebenarnya perbedaannya cuman di inisialisasinya Kamin sama dengan eh inisialisasinya init sama dengan Kamin plus plus. Dah, terus lanjut. Ini tadi yang tadi perbedaannya. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Zulfa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, aman? Oke, mungkin aku lanjutin lagi buat perbandingan seluruh metode. Sebenarnya ini masih pakai akurasi skor ya, yang mana itu cuman buat supervise. Nah, di Cummins ini sebenarnya kita nggak perlu akurasi skor, cuman ini kita mau lihat aja gimana perbandingan kalau misalkan kita pakai data yang awal dengan hasil yang Cummins tadi. Nah, di sini kita bisa nampilin seluruh model yang udah kita dapetin pakai kita nge-state dulu reliables terus kita masukin kayak apa aja yang em, si data target yang baru yang hasil Kamis itu apa aja nah kita masukin bla 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 dan terakhir kita pakai akurasi skor dan diperoleh akurasi skornya segini. Nah, memang di sini yang domain knowledge ini lebih besar karena ya sesuai dengan yang kita tahu dari awal kan. Kita lihat di awal targetnya ada berapa. Nah, itu yang kita masukin ke KMIS. Ya, jadi kayak kita cuman ngulang aja gitu dari si data target yang udah kita punya sebelumnya. Kayak dari sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau secara keseluruhan. Apakah teman-teman ada pertanyaan?
Oke, mungkin karena gak ada lagi pertanyaan, di sini juga ada beberapa case atau contoh dari Cummins clustering. Nanti bisa kalian cek-cek buat referensi lainnya. Ini ada dua referensi. Oke, next mungkin buat oleh-oleh yang mau mudik, bisa ditampilin dulu ya. Ya, seperti biasa ada tugas ya guys. Di sini kita pakai datanya udah ada di drive-nya. Nanti buat yang kita clustering, nah ini datanya yang mau cluster, ya yang mau customers ini. Nanti yang di clustering itu ada dua variabel, maksudnya ya hubungan atau dua variabel ini. Nanti bisa kalian ya kerjain dan di nomor 8 ini ada poin plus kalau misalkan kalian kerjain pakai cara manual yang kayak pakai pakai sintaks, cuman hitungannya manual gitu dari mulai cari jarak ke sentroid dan lain sebagainya kayak gitu. Ada di sini ada yang mau ditanyain? Oh ya deadline-nya kayak biasa atau gimana? Ya mungkin deadline-nya bisa dibikin kayak biasa aja Rabu 2359. Assalamualaikum teman-teman. Ayo tak share screen sebentar ya. Oke, udah kelihatan nggak? Nah, ini intinya ini sebenarnya sama kayak tadi, cuman ini singkat aja. Sebenarnya kalau kalian mau pakai, biasanya itu kalau kalau Cummins clustering itu pakai silhouette score ya, buat ngecek seberapa baik sih model ini itu membacanya. Kan silhouette score itu dari pembedanya itu apakah sudah terlihat jelas atau enggak itu pakai silhouette score yang rumusannya ada di PPT ada enggak ya? Atau deh. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Itu caranya cuman pakai nanti kalian sklearn.matrix import silhouette score. Nanti kalian score sama dengan silhouette score, masukin eh, yang X kalian, terus kamin label kalian, terus langsung keluarin print F silhouette score-nya. Nanti ketemu gini, thread. Nah ini tuh tergantung juga kalian nilainya bakalan berubah kalau misalnya klasternya kalian rubah. Nanti interpretasinya itu ada tabel silhouette score kalau nggak salah. Silhouette score. Ah, udah. Nah, sip. Ini ya. Nah, ini. Nanti kalian ada gini, misalnya kalian nemunya 0, pokoknya rentangnya nanti dari 0 sampai 1. Kalau misalnya 0,25 not found, substantial basis structure, berarti nggak ada yang dasaran yang kuat. Dari strukturnya, dari yang clustering yang kalian buat. Terus 0,26 sampai 0,50, jadi strukturnya istilahnya lemah lah. Kalau 0,52 sampai 0,7 reasonable, berarti masih masuk akal lah. 0,31 sampai 1 strukturnya ini benar-benar udah ada gitu lah untuk data kalian. Berarti semakin kuat lah interpretasinya. Nah, ini sendiri kalian ya sesuaikan sama, istilahnya kalau kalian melakukan penelitian apa jurnal ya sesuaikan sama eh, daftar pustaka kalian. Kayaknya gitu doang. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dulu. Terima kasih. Halo Mas Benaya, hari Minggu tanggal 4 boleh? Boleh gak Mbak? Hari Minggu tanggal 4 boleh. Kalau misalnya sekalian sama nomor 8-nya wajib. Gimana?
Gimana teman-teman? Terserah deh aku deh, bebas deh, ngikut-ngikut. Kayak sebelumnya kalian udah dikasih tahu belum minggu depan materi atau apa gitu dari Pak Uzu? Oke, mungkin kalau misalkan ngikutin sama jadwalnya aktuaria, KTS-nya minggu 10, jadi kemungkinan besar kan minggu depan masih materi. Takutnya ada asis lagi dan takutnya ada tugas lagi, terus jadinya numpuk gitu. Jadi ya ngikut sih. Kalian maunya Rabu tapi nambah 8 jadi poin plus atau Minggu tapi nambah 8 jadi wajib. Oke deh, karena Akmal lagi baik, jadi mungkin bisa hari Sumpah Minggu fitnah, dan fitnah, fitnah ini, fitnah ini, nambah sumpah. 8 juga Sumpah. wajib. Oke, jadi deal ya hari Minggu 8 gak apa-apa, gak wajib. Oke, mungkin sebelum kita tutup asistensinya, di sini ada Mbak Salma sama Mbak Ayu yang mau nyampein sesuatu. Mungkin dari Mbak Salma sama Mbak Ayu, gimana? Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Mbak Asisten dosen, terutama Mbak Zulfa, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan tim saya untuk dapat masuk di akhir sesi kelas Dadmin ini ya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, kami yaitu saya, Ayu, dan juga Vicky adalah mahasiswa statistika angkatan 2021 yang sedang melakukan penelitian untuk keperluan tugas akhir kami mengenai kesehatan mental. Jadi, di akhir sesi ini kami mau meminta bantuan dari teman-teman semua yang ada di kelas ini untuk dapat mengisi survei kami mengenai kesehatan mental. Nah, dengan cara mengisi kuesioner yang akan kami bagikan nanti. Nah, namun sebelum mengisi kuesioner, sebenarnya dari kami ini membutuhkan persetujuan dari teman-teman untuk keperluan etik penelitian kami. Nah, dengan cara mengisi form yang disertai dengan tanda tangan basah dari teman-teman semua. Tapi karena kelas ini dilakukan secara online, nanti kami akan menitipkan form ini kepada Mas Mbak Asdos pada saat next class kalian yang dilakukan secara offline. Nah, selain form, nanti juga ada sedikit snack dari kami buat teman-teman yang sudah berkenan mengisi kuesioner
kami. Nah, jadi besar harapan dari kami untuk seluruh teman-teman dapat mengisi kuesioner kami. Dan tenang aja teman-teman, seluruh data yang kalian berikan nanti akan kami jaga kerahasiaannya, serta hanya digunakan untuk keperluan analisis akademik aja. Nah, selain snack, kami dapat apa lagi sih, Mbak? Nah, jadi selain itu, akan ada pemberian e-wallet bagi teman-teman yang beruntung aja ya. Nah, kemudian, jika dirasa teman-teman membutuhkan bantuan tentang konsultasi mengenai kesehatan mental kalian, boleh banget nih teman-teman. Nah, nanti kalian bisa menghubungi email yang ada di kuesioner kami, atau kalau emang pengen cepet direspon nih, kalian bisa minta kontak aku di Mbak Asdos ya. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi, teman-teman bisa langsung mengisi kuesioner yang sudah ada di kolom chat Zoom. Kurang lebih waktu pengisiannya adalah 10-15 menit ya. Nanti kalau udah isi, teman-teman bisa kasih reaction di sini. Terima kasih, selamat mengisi.
Hai teman-teman, karena sudah pukul 9:40, kayaknya aku lihat tadi udah banyak yang kasih reaction ya, dan dari jawaban responden juga sudah cukup bertambah. Jadi sepertinya cukup juga dari kami. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dan kepo dengan topik kami yaitu tentang mental health, kalian bisa menghubungi email tadi ya. Dan mungkin sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dari Ayu. Nah, mungkin mau bilang terima kasih aja buat teman-teman yang sudah mengisi. Dinantikan ya untuk snack dan juga lembar pernyataannya. Oke, sekian dari kami, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Dan kami sampaikan terima kasih banyak kepada Mas Mbak asisten dosen dan juga teman-teman semua yang sudah mau membantu kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan media saya kembalikan kepada Mas Mbak Asdos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Salma dan Mbak Ayu. Ya, mungkin karena asistensi kita pada hari ini juga sudah selesai, jadi bisa kita cukupkan aja. Sama tadi buat absennya udah dijelasin ya guys sama Sani di absennya sama Pak Usu. Oke, mungkin karena udah selesai, jadi bisa langsung leave Zoom aja. Semangat guys. Terima kasih.